Revan Alfaizul Fadli Tanjung. Saya juara 1 Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2025. Saya berumur 10 tahun. Saya berada di Jalan Asrama, Kota Tebing Tinggi. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang Revan hormati Bapak Al-Ustaz, yang Revan hormati Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang Revan sayangi teman-teman seperjuangan. Bunga mati di pagi hari ketika terlihat semua terpikat. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, Revan akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Isra wal Mi'raj. Buat munculnya lupa. Statusnya ini diganti ya pas. Isra Mi'raj muncul soal 5 waktu, Bang. Isra Mi'raj Munculnya perintah salat 5 waktu. Hadirin rahimakumullah. Isra Mi'raj bukan hanya memperingati perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Allah telah menunjukkan kebesarannya dari kekuasaannya kepada kita semuanya. apalagi lupa dia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Sebenarnya tadi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. agak ini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar mereka dapat melihat tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah ke Sidratul Muntaha hanya dengan satu malam loh teman-teman. Teman-teman tahu tidak Rasulullah mengendarai apa? Tidak. Rasulullah mengendarai buruk loh teman-teman. Teman-teman Oi. tahu tidak apa itu buruk? Tidak. Buruk adalah kendaraan yang dikirim Allah langsung dari surga yang kecepatannya melebihi kilat. Puncak dari peristiwa Isra Mi'raj yaitu pertemuan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan
meninggalkan sholat meski dengan alasan apapun. Mau punya uang kek, gak punya uang kek, sehat kek, sakit kek, wajib sholat. Tidak ada alasan untuk gak sholat. Seandainya kita tabrakan kereta api sama mobil, putus kaki kita, putus tangan kita. Tapi selama kesadaran masih ada, wajib sholat. Ya Allah, saya tidak bisa berdiri sholat, kaki saya putus. Oke, tidak bisa berdiri, silakan sholat sambil duduk. Ya Allah, duduk juga nggak bisa sholat, pinggang saya retak. Oke, tidak bisa duduk, silakan sholat sambil berbaring. Ya Allah, berbaring juga nggak bisa sholat. Oke, jangan sholat, disolati aja. Paham Pak? Bu? Paham. Jadi perintah sholat itu wajib dikerjakan karena sholat adalah tiang agama. Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu imanuddin, faman aqama faqad aqamaddin, wa man taraka faqad adamaddin." Yang artinya, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat, berarti dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia telah meruntuhkan agamanya. Pak, Pak. Oi. Bu, Bu. Oi. Ngantuk? Tidak. Lanjut Pak. Lanjut. Lanjut Bu. Lanjut. Terkadang tak jarang kita menunda sholat karena malas dan lelah menjadi alasan. Betul? Betul. Ya, kita merasa lelah karena dihadapkan atas kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita jarang sekali bersegera. Kitanya asik berbaring mengejar dunia. Padahal sholat adalah kunci untuk mencapai ketenangan hati dan jiwa. Ketika kita sholat, kita sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Kita sedang mengungkapkan rasa syukur, rasa takut, dan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hadirin rahimakumullah. Berbicara tentang salat, salat adalah kewajiban yang menjadi wadah dari segala amal yang kita lakukan. Amal sedekah, amal puasa, amal zakat, amal haji, wadahnya adalah salat. Ketika kita meninggalkan salat, maka amal sedekah, amal puasa, amal zakat, amal haji tidak ada artinya. Lagi serak suaranya. Ibarat kata kita menyusun 5 gelas kaca. Gelas pertama kita ibaratkan syahadat. Gelas kedua kita ibaratkan sholat. Gelas ketiga kita ibaratkan puasa. Gelas keempat kita ibaratkan zakat. Gelas kelima kita ibaratkan pergi haji ke Baitullah. Coba kita ambil gelas yang nomor 2 yaitu sholat. Bagaimana keadaan gelas yang nomor 3, 4, dan 5? Hancur bukan? Jelas hancur. Pecah bukan? Jelas pecah. Nah, begitu juga ketika kita meninggalkan sholat, maka amal sedekah, amal puasa, amal zakat, amal haji hancur, tidak ada arti. Na'udzubillah, na'udzubillahi min. Makanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, Miftahul jannatis shalah, kuncinya surga
pikiran yang kacau. Ketika kita salat, kita sedang meninggalkan segala kesibukan duniawi dan fokus pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi sekali jika kita tidak salat, teman-teman. Kita tidak hanya meninggalkan kewajiban, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk mencapai ketenangan hati dan jiwa. Makanya, Revan ingatkan jangan pernah meninggalkan salat. Karena beberapa banyak orang-orang di luar sana, ketika mereka ditanya apakah sudah salat, mereka menjawab dengan pendapat mereka yang salah. Saya, kata mereka, saya ini banyak dosa. Saking banyak dosa saja, tak bakal diterima salat saya. Percuma saya salat, kata mereka. Adapun kata mereka, saya ini belum mendapatkan hidayah. Saya tak mau salat. Pendapat yang sah, pendapat yang salah. Justru tanamkan di dalam hatimu, yaitu kita seorang hamba bukan hanya saja menggunakan kewajiban kita untuk salat, melainkan salat tersebut adalah kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Serak suaranya. Hidup 1000 Makan goreng yang tadi tuh. bila tak sembahyang, apa gunanya? Jadi, mari kita berusaha untuk rajin salat tepat waktu dan dengan khusyuk. Jadi kesimpulannya, salat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rajin salat, rajin menajin, rajin salat buat hati tenang. Salawat Nabi pembuka hati, pembersih jiwa, penghapus dosa. Demikianlah yang dapat Revan sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Unsur mangkola, wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum